dari kelompok seni teater akan menampilkan drama Legenda Batu Menangis. Saya adalah narator di Legenda Batu Menangis. Dan saya adalah Darmi di Legenda Batu Menangis. Saya peran pertama. Utama. Saya di sini berperan sebagai ibunya Darmi, adalah peran utama. Saya adalah temannya Darmi. Dan saya juga adalah temannya Darmi. Saya adalah pemuda ke-1. Saya adalah pemuda kedua. Saya pemuda ketiga. Saya adalah pedagang. Oke, kita akan memulai drama ini ya. Saksikan ya. Drama Legenda Batu Menangis. Kisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik, jelita, namun sayangnya ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, kan aku sudah bilang setiap aku sudah bangun, ibu harus menyiapkan leluhur dan air hangat kepadaku dan ibu membuatkan sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu itu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu, nanti kulit kukuku kotor. Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedakku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak cuman minta-minta saja tapi tidak mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar memulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Nah, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tidak khawatir lagi. Engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus bekerja agar kita bisa makan. Siapa suruh jadi miskin? Lagian aku tidak pernah menganggapmu sebagai ibuku.
Ya sudah nak, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat ibu dipanggil oleh Tuhan. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anak ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun, sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Dan sesampainya di pasar, Darmi menemukan dan diajak berbicara oleh teman-temannya. Hai Darmi. Hai juga. Kamu ingin kemana, Darmi? Aku habis dari pasar. Aku ingin membeli bedak-bedakku. Berkarena bedak aku habis. Apakah yang di belakangmu itu ibumu? Bukan. Dia adalah budakku. Oh begitu. Ya sudah, kami pergi dulu ya Darmi. Bye, Darmi. Bye-bye. Setelah itu, Darmi pun membeli yang ada di pasar. Dia membeli bedak dan peralatan yang lainnya untuk mempercantik dirinya. Setelah itu, anak gadis itu ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berada di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat, wanita itu cantik sekali bukan? Iya, Mbak. Wanita itu cantik sekali. Bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya tertarik untuk mengenalinya. Rasanya aku tertarik untuk mengenalinya. Tapi wanita di belakangnya itu siapa ya? Apa mungkin dia itu? Aku kasihan melihat wanita yang di belakangnya. Rasanya aku tertarik untuk mengenalinya. Ayo, mau berkenalan dengan dia. Betul. Aku ikut. Cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan. Dia adalah budakku. Mana sih? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu adalah budakku. Pergi sana. Bos. Astaga, jangan begitu, hargai orang itu meskipun dia budakmu. Apa sih? Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak hamba begitu teganya kepada hamba. Ya Tuhan, tolonglah hukum anak ini ya hamba. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan.
Anak gadis itu pun menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah atas kedurhakaan dosamu anak ini, Bu. Tolong ampunilah aku, Bu. Maafkan ibu, nak. Ibu! Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menintikan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya disebut batu menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi